mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mungkin yang terhormat Bapak Sam sebagai Kasih Prasasti, yang kami hormati juga staf Prasasti dari Mas Anang dan Pak Adi dan teman-teman semuanya yang saya sayangi dan saya kenalkan. Oke, pada siang hari ini kami bermaksud untuk presentasi mengenai proyek yang kami dapatkan dari Prasasti, yaitu pada Mas Anang. Mungkin pertama-tama kita mulai dulu dari kata mengenai dari pihak Prasasti terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Dinas Pendidikan khusus SD, terutama mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman semua yang dari UNES, PPL di DES, terutama di khusus. Kebetulan ada program aplikasi yang nanti bisa diterapkan di kami, dan itu nanti mohon teman-teman bisa mempresentasikan bagaimana, kemudian langkah-langkahnya, outputnya seperti apa, sehingga kami nanti di sini bisa memanfaatkan aplikasi yang dibuat. Dan kemudian kalau memang mau dikembangkan lebih lanjut, kami juga terbuka. Jadi nanti teman-teman bisa aplikasi bisa dipakai, syukur-syukur bisa dikomersialkan. Nah, nanti di dunia yang lain atau di mana, karena kan memang hal semacam ini itu di mana-mana umum terjadi di dinas pendidikan di kota-kota yang lain. Nah, untuk itu monggo silakan dipresentasikan. Nanti kami akan melihat hasilnya seperti apa. Jika nanti masih ada masukan, akan memberikan masukan. Jika memang sudah fix bisa kami gunakan, nanti akan kita gunakan di pekerjaan sehari di dinas pendidikan. Monggo silakan bisa dipresentasikan. Terima kasih pihak DES, terutama Mas Anang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami ini. Oke, mungkin pertama-tama Mas Anang bilang ini apa sih, bagaimana caranya? Tiba-tiba cek apa? Tentunya. Mulai secara sudah siap? Sudah. Mulai mas. Mungkin pertama-tama terima kasih pada Mas Anang, terutama Dinas Pendidikan, terutama dari pihak Prasasti Mas Anang yang telah memberikan kesempatan kami untuk presentasi pada siang hari ini, dan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk mengerjakan proyek ini. Oke, yang pertama-tama proyek ini adalah sistem surat perdagangan jasa. Jadi sistem ini berfungsi untuk menggantikan, bukan menggantikan sih, ya yang dimana isinya itu dia itu menggantikan ijazah. Jadi sistem ERISA ini yaitu Electronic Replacement of Ijazah. Nah, jadi ketika ada siswa ataupun alumni dari sekolah melakukan pergantian ijazah, maka dari Dinas Pendidikan akan menerbitkan surat untuk pengganti ijazah. Nah, untuk kedudukan surat pengganti ijazah itu sendiri berkedudukan sama beratnya dengan ijazah asli. Nah, sistem yang kami buat ini mengacu pada keterangan ataupun dari kesaksian dari Dinas Pendidikan itu sendiri mengenai syarat-syaratnya, kemudian terkait pelacakan pengajuan, dan juga panduan untuk mengurus itu mau bagaimana. Jadi dalam sistem landing page ini akan menampilkan sebuah informasi yang nantinya bisa dibaca oleh publik untuk bagaimana replacement ijazah ini bekerja. Nah, kemudian pada halaman landing page ini menampilkan sebuah identitas dari ERISA itu sendiri, yaitu solusi administrasi modern untuk mengajukan surat keterangan pengganti ijazah. Kemudian ada kredit dokumen, pelacakan status pengajuan itu baik NIS siswa, kemudian tanggal siswa. Nanti akan dilakukan verifikasi captcha juga. Kemudian ada panduan layanan persyaratan, ijazah hilang atau rusak, kesalahan penulisan ijazah. Kemudian ada fitur validasi menggunakan QR.
dan tanya jawab terkait kemungkinan pertanyaan yang mungkin diajukan oleh user ataupun operator sekolah. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke halaman admin. Jadi untuk role yang bisa masuk ke dashboard admin itu ada 3 role. Totalnya ada 4, saya jelaskan lebih dahulu. Yang pertama itu operator sekolah, kemudian yang kedua itu operator dinas, kemudian ada admin dinas, dan terakhir yaitu publik. Untuk publik tidak bisa masuk ke dashboard dikarenakan pembatasan. Nah, untuk publik sendiri hanya mengakses untuk lacak pengajuan. Oke, saya langsung mulai aja, mulai dari login operator sekolah. Saya lakukan saja ke yang sudah ada. Pada dashboard admin, yaitu yang login adalah operator sekolah untuk SD, HJ, CAT. Nah, pada menu dashboard menampilkan identitas sekolah, kemudian statistik ringkasan, diagram, kemudian ada panduan yang terbaik tentang nanti ketika operator sekolah misalnya pertama kali masuk, nanti akan diminta mengganti password bawaan. Jika user pertama kali masuk ataupun ke website ini, yaitu kan operator sekolah, mereka login pakai NISN dengan password yang kami generate sama semua. Nah, ketika sudah login akan diminta untuk mengganti password bawaan menjadi ke password mereka sendiri. Nah, setelah sukses mengganti password tersebut, maka operator dari SC itu mengisi data diri ataupun informasi sekolah tempat mereka bekerja. Nah, untuk tempat mereka bekerja itu sendiri ada informasi sekolah. Nah, ini untuk pengisian NPSN, bentuk jenjang, nama instansi, status itu kita gabungkan dengan data dapodik yang telah kami sematkan pada dashboard. Nah, namun untuk operator sekolah itu tidak dapat mengakses data dapodik dikarenakan yang bisa mengakses data dapodik itu ialah admin. Nah, ini sudah sinkronisasi dengan data dapodik. Kemudian untuk bagian operator sekolah mengisi bagian kecamatan, alamat, nomor sekolah, email, dan yang paling penting itu adalah informasi kepala sekolah, NIP dan jabatannya. Kemudian tidak kalah penting yaitu email kredensial. Jadi nantinya jika operator ini login kembali ke sistem, tidak perlu memerlukan
ataupun bisa ada pilihan mau login pakai MPSN bisa login pakai email juga bisa. Kemudian kegunaan email selain untuk login juga bisa mengirimkan notifikasi pesan pada Gmail. Baik, untuk profil pengaturan atau sudah. Nah sekarang kita lanjut saja mulai ke instruksi pengajuan. Kita buat pengajuan. Ya, misalnya kita ke kehilangan jenis dokumennya itu. Dengan ini SN digit, lagi putus. Misalnya saya tulis Januari 21. Ijazah sebelumnya, kemudian tanggal penerbitan ijazah, misalnya bolos, sekolahnya yang sama. Kemudian apa sih dokumen yang masih tersisa selain ijazahnya yang hilang, misalnya masih punya fotokopi, dan untuk buku hidup ini yang punya kan sekolah. Dan untuk membutuhkan saksi ini jika sekolah tersebut sudah tutup ataupun sekolah tersebut siswa tersebut benar-benar bersekolah menggunakan saksi oleh temannya itu sendiri. Kita memilih jika memiliki fotokopi ijazah. Berhasil dibuat, kemudian akan nampak timeline proses, kemudian status draft surat, penanggung jawab, dan panduan-panduan maka yang bisa operator baca dan dipahami. Kemudian bisa juga untuk konsultasi dinas sebelum tanda tangan dan stempel sesuai arahan mengenai informal yang tertera pada sistem. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu informasi pengajuan kehilangan betul, kemudian pejabat penandatanganan dari dinas itu atau betul, kemudian kepala sekolah satuan pendidikan yaitu SD ini atas nama kepala sekolah ini, kemudian data siswa yang tadi diisikan, yang berkait ini fotokopi ijazah. Kemudian untuk upload dokumen persyaratan ini bisa pakai HP. Jadi nanti misalnya siswanya datang ke sekolah, nanti bisa langsung saja difoto, nggak harus PDF. Misalnya kali ini gimana lagi? Sekolah. Kita mulai upload berkas kelengkapan. Yang saya demokan ini adalah praktek saja. Jadi untuk nanti jika diterapkan nanti diisi dengan sesuai isinya. Misalnya fotokopi, ya fotokopi.
kesempatan jawaban mutlak. Jika belum punya tanggalnya bisa langsung aja diunjuk di kolom ini. Nanti diisi, dicetak, kemudian difotokan ataupun di scan PDF, lalu diupload ke sistem. Oke, berkas sudah semua digunakan. Kemudian kita bisa langsung ajukan ke dinas. Pengajuan berhasil dari dinas. Kemudian kita beralih ke admin dinas. Oke, jadi tampak menu pada bagian sistem admin dinas. Jadi admin dinas itu role paling tinggi di sistem ini. Jadi jika kita melihat admin dinas itu ada dashboard sama seperti tadi dengan integritas data. Kemudian statistik, akuntas, dan papan utama pengajuan. Kemudian ini ada pengajuan. Jadi dinas sendiri juga bisa melakukan pengajuan. Jadi misalnya siswa ataupun alumni langsung ke dinas, nggak ke sekolah dulu, itu juga bisa. Nanti dinas juga bisa membuat draft pengajuan. Nah, kemudian admin dinas juga memanajemen data terbaik dari sekolah. Nah, untuk data terbaik dari SDMI kemudian SMP MTS sudah kami masukkan semua ke sistem. Kalau yang bawah itu adalah SMP. Kemudian ini ada kategori status, kemudian kolom yang mana yang mau ditampilkan, misalnya nama MTS dan nama. Itu bisa. Kemudian ini juga kategori ya. Dan ini ada rekapan yang bisa mempermudah untuk admin ataupun dinas itu melihat. Kemudian operator sekolah. Nah, untuk admin dinas juga bisa mengatur operator sekolah. Itu misalnya mengatur nama, email, satuan pendidikan, status, sebagai perikatan, kemudian bisa untuk reset password. Nah, akan seperti ini. Sekolah terdapat di database seperti kepala sekolah, kepolisian yang operator tersebut masukkan ke sistem. Ini juga untuk data dapodik juga bisa diedit untuk kepala sekolah dan untuk FPSN ini primary key, yaitu artinya itu kunci yang digunakan untuk tombak FPSN antara sekolah dan operator untuk pengajuan operasional. Selanjutnya untuk operator dinas. Jadi admin dinas bisa menambahkan beberapa operator yang bisa untuk memanage administrasi harian untuk mengurus tentang pergantian ijazah. Misalnya tambah akun juga bisa.
nanti ketika user hari ini login menggunakan password yang dibuatkan admin, nanti ketika berulang lagi juga diminta lagi, sama seperti logika saat operator sekolah login pertama kali. Kemudian admin dinas bisa mengetok surat dari dinas. Nah, saat ini ada 2 kop surat, yaitu contoh yang kami masukkan dari dinas dan dari dinas pendidikan. Kemudian yang terakhir untuk pengaturan, yaitu terkait master data pimpinan tanda tanganan. Jadi di sini saya isi Bapak Taufik, kemudian ada ini juga, dengan nanti jika ini aktif nanti akan muncul pada kolom ini yang dikhususkan. Kemudian pengaturan sistem, batas maksimal revisi itu berapa kali untuk operator sekolah mengajukan, notifikasi email, tanda tangan, catatan, dari kepala dinas tersebut, dan informasi dinas tempat di mana kontak pesan itu bisa diganti sudah dari ditambahkan. Kemudian untuk placeholder tempel surat yang nanti admin dinas ataupun operator bisa mengeditnya. Misalnya spasinya kepanjangan, teksnya mau diubah sudah bisa nanti di Google Docs-nya untuk template suratnya. Baik, untuk admin dinas kurang lebih apa aja yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pengajuan tadi yang diajukan oleh SDLG. Nah, ini nanti operator dinas akan mengecek isian data siswa, kemudian dokumen ini sudah sesuai apa belum. Nanti admin sudah satu-satu gambarnya, teksnya sudah sesuai dengan data siswa apa belum, sama dengan sampai bahkan ini. Kemudian jika memastikan data itu sudah sesuai dengan dokumen persyaratan, bisa langsung disetujui. Bisa juga untuk menolak dan meminta revisi. Meminta revisi juga dengan alasan itu menjadi revisi bagaimana. Dan menolak juga bisa. Pada studi ini kita setujui. Kemudian kita tunggu sebentar, nanti terkait generate dan surat. Nah, nanti surat akan tampil di sini agar dinas nanti bisa memilih surat mana yang mau dipakai. Dan generate dan surat. Surat masuk juga. Dan tunggu sebentar. Oke, langsung muncul download dan download draft surat dan SPDCM. Juga bisa download SPDCM tersendiri, juga bisa sebenarnya ulang di surat, misalnya pergantian top nanti di sebenarnya ulang. Download multiple karena tadi download draft surat bersamaan dengan template SPDCM. Oke, nanti hasil generate draft suratnya akan tampil seperti ini. Maaf ini kecil, nanti bisa direvisi. Surat keterangan dengan ijazah ini seperti apa? Oh ini isian SD, kemudian alamat, data diri siswa, kemudian nomor ijazah sebelumnya, tahun ajaran, nama kepala sekolah dari SD siswa itu berasal,
kemudian nama kepala sekolah dan NIP. Kemudian tanda tangan yang di bawah ini menurut admin dinas yang mengatur. Jadi misalnya tadi ada Miftah dan Pak Taufik, tadi dari sistem ini Pak Taufik. Kemudian QR ini untuk menentukan validitas dan juga pelajaran. Jadi misalnya kita selesai. Akan muncul status saat ini dokumen tersebut, dokumen sedang diproses. Nah nanti jika dokumen tersebut benar-benar selesai, nanti akan tampil semua data yang tertera pada dashboard ini. Misalnya ada nama, tempat tanggal lahir, ini tanggal di sini, namanya sesuai dengan isian dari surat ini. Oke, berarti draft surat sudah terseret. Kemudian draft surat ini otomatis mengirim ke user operator sekolah. Nah, kita refresh. Surat sudah muncul dan pada timeline proses juga sudah maju. Kemudian dokumen yang dikirim tadi di-download oleh operator sekolah. Nah, nanti dicetak jadi surat yang tadi. Nah, ini kan tadi terkirim ke operator sekolah. Ini nantinya dicetak sekolah. Kemudian nanti dilakukan penempelan foto. Kemudian yang di tengah ini adalah cap sekolah, kemudian yang sini tanda tangan kepala sekolah ke materai. Nah nanti jika pas foto cat logo sekolah kemudian tanda tangan sudah, nanti akan siswa tersebut ataupun guru tersebut datang ke dinas untuk meminta tanda tangan jasa dari Pak Taufik. Nah kita dari yang dinas. Nah nanti di akun dinas tersebut nanti datang dengan siswa tersebut janjian dengan nomor tersebut. Kemudian dari berkas surat tadi yang sudah ditandatangani kepala sekolah akan dimintakan oleh dinas untuk diajukan tanda tangan ke Pak Taufik. Nah nantinya juga tanda tangan sudah surat telah ditandatangani, nanti langsung upload scan final oleh akun dinas. Oke, hasil kita kembali ke akun operator. Refresh.
surat cetak yang telah dikirim ke dinas kan terbentuk draft. Nanti dari sekolah tersebut memberikan konfirmasi bahwa apakah sudah ataupun belum mengisi foto yang ternyata di setiap sekolah dan keterangan. Nah, jika sudah, kita pilih saja di catatan sudah lengkap dan konfirmasi sudah dicetak. Upload kembali scan hasil foto dan kita jadi tiap step pembubuhan foto, cap dan juga tanda tangan itu terekam semua pada sistem. Jadi nanti ngupload terus untuk sebagai bukti draftnya. Kita beralih ke akun. Sekolah telah mengunggah scan surat dan tanda dilengkapi password dan tanda tangan sekolah. Dan juga jadi periksa dokumen sebelum pelantikan online. Nanti berkas scanan tadi bisa di-download kemudian dilihat. Jika ada kesalahan nanti menuliskan lagi kesalahannya apa. Nanti akan dikirimkan ke operator. Ini sudah sesuai, tersebut sudah diselesaikan. Kita kembali ke menuju pengesahan dan penyataan. Kita setelah sekolah telah diverifikasi dokumen ini isinya perlu ditandatangani basah kepala dinas. Nah, nanti sesuai prosedur pada dashboard tadi ada langkah-langkahnya. Nanti bisa jika bingung nanti bisa dibaca. Kemudian karena pengesahan ini hampir mau selesai, yaitu pada tahap terakhir untuk meminta tanda tangan basah. Nanti tanda tangan tersebut yang sudah dibubuhkan foto, cap sekolah dan tanda tangan tersebut dibawa ke dinas pendidikan. Nah nanti nanti dari dinas melakukan menaikkan berkas tersebut ke tempat kepala. Nanti jika sudah tertanda tangan, nanti ada konfirmasi penyerahan dan pernyataan flow pengajuan dari operator dari gaji itu sudah dinyatakan selesai. Jika kita coba selesaikan pengajuan,
kita rekap apa yang telah terjadi pada draft surat ini. Jadi yang pertama, draft surat ini akan mengirim ke operator sekolah. Jadi operator sekolah akan membutuhkan stempel, cap, dan juga tanda tangan. Nah, setelah sudah dibutuhkan nanti diupload di sistem sebagai bukti. Kemudian surat ini dikirim ke dinas, dibawa langsung hard copy. Kemudian untuk memindahkan tanda tangan. Nah, surat ketika sudah bertanda tangan Pak Taufik, nanti diupload ke Erisam. Yang upload itu adalah yang menyelesaikan juga administrasi. Nanti operator tinggal mengecek sendiri pada sistemnya. Nah, jika penyelesaian pulau pengajuan telah terselesaikan, nanti dinas sendiri juga punya rekapnya. Nah, rekapnya akan bisa di-download di sini. Nah, sudah selesai. Oh, sudah surat. Nah, untuk rekap pengajuan selesai, untuk arsip kita lihat di sini. Jadi perlu kita catatan kasih. Selesai. Ini akan menampilkanlah bukti bahwa surat tersebut telah lengkap, ada ini, kemudian tanda tangan besar dari Pak. Oke, seperti itu untuk flow dari pengajuan dari operator sekolah sampai bolak-balik ke operator dinas ataupun admin dinas. Nah, sebetulnya kemarin juga telah disosialisasikan ke Rayon 2. Rayon 2 itu kemarin kita hari Kamis ke SMP 1 Bandungan. Kemarin kami mempresentasikan RSA juga. Nah, pada saat mempresentasikan ada yang bertanya. Jadi untuk NIS anak itu kan ada yang 000. Nah, sementara di sistem diharuskan 8 digit ataupun 10 digit, 8 digit. Nah, itu kami mencatat sebagai revisi ataupun masukan dari sistem agar bisa menyelesaikan permasalahan dari sekolah tersebut yang tadi NIS-nya 3 digit. Kemudian dari Mas Ami sendiri memberikan insight baru dari sudut pandang yang lain. Nah, dari Mas Ami sendiri pengajuan lebih ke jika draft surat telah masuk ke akun operator, tapi surat tersebut ataupun flow dari pengajuan itu bisa langsung diselesaikan. Nah, untuk terkait data-data saya ini. Nah, draft surat misalnya sudah bisa di-download oleh sistem. Oh, oke, saya jelasin dulu dari awal. Misalnya ada siswa nggak datang ke sekolah, namun langsung ke dinas. Nah, nanti dinas bisa langsung memproses, kemudian mengupload data dokumen, data diri. Nah, kemudian kan akan muncul surat-surat. Nah, di dalam surat ini nanti admin dinas bisa langsung saja mengikat separuh proses di antara tadi antara operator sekolah dan admin dinas. Nah, jadi admin dinas nanti bisa langsung speed up flow dari pengajuan ini. Dikarenakan dinas juga mempunyai wewenang untuk membuat pengajuan draft surat ini dan langsung ke Pak RT. Kemudian yang bertanda tangan ini juga menurut SD asal siswa itu berasal. Jadi nggak menutup kemungkinan siswa tersebut memang harus tanda tangannya sekolah asal, kepala sekolah. Nggak boleh sini misalnya Pak Taufik, ini Pak Taufik, ini nggak boleh. Jadi tetap untuk sekolah asal.
Jadi flow dari masukan dari Mas Ari seperti itu. Jadi pada saat surat ini telah terbit, berarti kan siap dicetak. Nanti untuk pembukuan tas foto, cap slot ini bisa langsung dinas. Dan tanda tangan Pak Kadir juga langsung bisa. Kurang lebihnya flow dan masukan pada saat presentasi kemarin di SMP 1 Bandungan seperti itu. Mungkin dari Dinas ada pertanyaan terkait presentasi yang telah kami sampaikan terkait konten dan apapun itu. Ada Mas? Untuk fisiknya dulu aja ya. Untuk saya revisi yang yang format resminya ya. Iya. Nah, soalnya kan ada aturannya. Yang Semuanya itu. Kalau yang tadi tidak apa dibuka yang tadi aja. Yang browser yang pasti. Yang pertama itu ada barcode-nya itu nggak usah dipakai aja, soalnya kita nggak ada kayak gitu di format yang resminya itu barcode itu. Sebetulnya QR code ini dibuat untuk istilahnya validitas terkait pengajuan pergantian jasa ini sudah ke sistem. Jadi perlu adanya ini untuk sebagai verifikasi. Jadi misalnya ini nggak ada, kan seperti secara biasa langsung. Soalnya kan ini juga nanti ada stempelnya juga, sama ada resminya itu. Kalau dari pusat itu nggak ada, nanti dikhawatirkan beda dengan format aslinya. Itu. Yang kedua itu ada kata-kata kehilangan. Itu kan surat keterangan ini sebagai pengganti ijazah yang hilang dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Hilang. Tidak yang kehilangan, tapi yang hilang. Itu udah ada format resmi soalnya. Itu terus yang kedua, yang ketiga berarti nomornya itu berarti dari sana, dari sekolah. Nomor ini dari nomor mana Pak? Nomor ijazah? Nomor atas itu. Surat keterangan dari ijazah itu dari sistem. Berarti yang itu siapa? Langsung sistem. Otomatis. Jadi kalau nomor itu kan dari sekolahan. Jadi sana itu ada buku yang mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah atas nama ini. Jadi ada urutannya. Nomor 1, nomor 2. Jadi itu ada nomor suratnya, ada dari sekolahan semua. Itu yang isi sana. Sekolah dia ada dari sekolahan. Terus yang itu jadi yang masalah kop berarti setiap sekolahan membuat kop sendiri nanti diupload di sistem ya? Enggak. Gimana? Jadi admin dinas cuma nyediain kopnya aja. Oh, untuk kop itu loh masalah kop. Iya, kopnya aja. Tadi kan ada dua, kop dinas sama kop UNES ya. Nah itu kalau itu ada formatnya juga. Jadi ada dinas pendidikan, itunya ada dinas pendidikan tapi SD-nya yang bersangkutan yang minta surat keterangan itu. Oh jadi kopnya bukan dinas? Enggak, tapi SD sana. Oke. Kopnya itu, terus sampingnya itu logo sekolahannya. Sampingnya logo sekolahan. Di sini. Nanti gambar Mas. Gambar. Oh nanti dia itu sendiri. Jadi saya contohin satu. di kop surat ini. Nanti kan nanti bisa nambahin. Nah ya itu toh kan nambah sendiri toh. Itu yang buat sana toh, sekolahan toh. Sana sudah bisa, ini sudah bisa. Tapi untuk akses kop surat ini hanya admin dinas. Admin dinas. Sekolah tidak bisa ngupload itu tidak bisa ya? Nanti bisa kami bukakan fitur untuk dinas untuk operator sekolah untuk membuat masing-masing. Kalau bisa kan dibukakan itu aja biar nanti sekolahan ngupload bisa buat sendiri. Sendiri kopnya itu biar ganti dia kop SD Ungaran 1 berarti nanti buatkan kop itu nanti di-upload di situ kan nanti yang hasilnya kan berubah tuh tidak dinas pendidikan tapi SD Ungaran 1 kopnya SD Ungaran 1 gitu. Jadi biar sana aja yang ngupload, jangan kita sebagai dinas ngupload di sekolah-sekolah terlalu banyak. Jadi dibuka itu bisa buka biar dia bisa ngedit untuk kopnya. Baik. Untuk kop sendiri juga kami kemarin mencoba misalnya ini ada surat resmi yang sudah turun dari BPE misalnya. Nanti langsung kami screenshot
langsung potong itu ya. Oke, sekota ini nanti kan di save. Nah, nanti di save gambar, kemudian langsung aja di-upload di ini. Kemarin konsepnya kayak gitu Pak. Oh gitu. Jadi nanti misalnya sekolah membuat klub sendiri, nah ketika kopnya sudah jadi bisa langsung di screenshot seperti demo saya tadi dan di-upload ke webnya sistem. Kalau yang kesalahan ada enggak yang sudah ada yang jadi biar saya ceknya kalau ada yang salah atau gimana? Di Jadi yang dikirim dari sekolah kan saya kan bisa ngedit loh. Untuk itu ya. Salah penulisan. Itu udah pengadilan ya. Dari Oh ini atas. situ nanti dari sistem. Nah, Jadi revisi terkait yang pengganti ijazah ini tadi ya, alasan kehilangan pengganti hilang. Iya. Ya. nanti itu bisa ada hilang, ada yang rusak. Oh, Ada ini dua pilihan. dari sistem juga pengen Ada dua nih. Kalau masalah sistem apa namanya? Oke, itu dari pelatih. Itu yang dari surat apa format suratnya ya. Iya. Oke, Mas Anang ada masukan ataupun pertanyaan saran? Iya, gini Mas Absi, coba masuk ke kembali ke hasil yang ada barcode-nya tadi. Ya, gini Mas Absi, kemarin kenapa kok kita minta ada barcode-nya itu toh? Itu kan sebenarnya kan untuk cross check ke orang tua. Ini apakah memang sesuatu ini asli apa enggak sama atau dia gitu kan? Karena di depan itu di halaman depan juga masuk ke depan Mas. Nah, bagian pelacakan status itu, nah nanti di sini kan mereka bisa melihat hasilnya itu dari sini salah satunya, gitu kan. Nah kalau memang itu nanti tidak diperkenankan, ada mekanisme lain nggak untuk pengecekan bahwa itu asli apa enggak, terutama kalau dalam bentuk scan. Kalau kan fisik tuh Pak. Ya itu kan Dari nomor yang dari sekolahan. Iya, jadi yang kami saya kemarin kita pikirkan itu kan nanti fisik ke sekolah. Kan belum tentu ketika dikirimkan ke suatu instansi itu kan dia belum tentu dalam bentuk fisik, scan fisik, ya kan? Tapi kalau masalah ada tambahan-tambahan nanti saya tanyakan ke Mbak Isna yang pernah itu ya Pak. Soalnya ada tambahan itu biasanya takutnya nggak sama seperti format gitu loh Pak. Iya, kan masalah format yang kementerian itu kan format manual. Iya, Nah, padahal kita kan kalau kita udah mulai digitalisasi. Berarti kan harus nek aku loh Mas, nek dari awal kalau kita mau digitalisasi berarti nggak usah loncat tiga jari, Iya. ada foto dan seterusnya itu dia sudah Berarti hilang semua nanti, ada cap tiga jari semua. kalau ini masih ada, ini masih Pak. ada, Oke. cap tiga jari ada, nah Pak Taufiknya juga nanti masih ada Bisa cap gitu. capnya. Mungkin kalau saya barcode-nya jangan sebelah kiri nanti kalau ada masuk barcode nanti kalau tidak sebelah kanan. Karena baru sebelah kiri nanti kan ada cap. Iya, cap benar, jelas. benar. Gitu. Beda sebelah Kanan. Iya. Ini kebesaran ya Pak? Ya itu ada kebesaran. Itu yang pertama, terus yang kedua itu kan ada dua halaman. Dua halaman. Nah itu harus dijadikan satu halaman. Iya. Kalau tidak utama modalnya tidak boleh di halaman terpisah. Iya. Kan? Spesinya Pak. Tapi itu Spasi. bisa spasi aja. Itu fotonya masih kecilkan. Oke. Terus kemudian tadi yang Mas Adi ceritakan masalah nomor itu juga benar karena nomor itu ada rodanya, kontrol daerahnya. Jadi tidak boleh menggunakan bisa dulu tidak boleh. Harusnya menggunakan 435.8. Oh iya, itu kan? buat form sendiri di sekolah, nanti sekolah input sendiri buat Ya, Bulan itu. Terus kemudian kan kalau tadi yang kop surat di atas itu kalau dilihat itu kan nggak nyaman dilihat di kop surat. Iya, kecilan. Itu kurang ke kanan, gitu kan garis bawahnya itu Nah,
itu kan artinya mentok sebelah kanan itu kalau nggak dirata tengahkan kan. Nah itu ketika pernah dicoba nggak dengan berapa resolusi berapa dia bisa straight? Udah pernah. Ada ninggalnya ada nggak sih? Motornya berapa? Kemarin tuh udah sempat ada yang pas sama kemarin. Yang mana kan? Sempat ada turun yang pas. Nah ini kan udah pas tuh ya kalau yang ini. Iya betul. Nah ketika mau unggah nanti kan maksudnya Mas Ardi kan sekolah boleh bisa mengunggah kopnya masing-masing. Betul kan? Nah ketika diunggah tadi dicek nggak sama sistem resolusinya berapa gitu? Oh iya belum. Nah itu nanti mau dicek ya karena awalnya sekolahnya sakral begini. Ya kan, tapi dengan resolusi sekian dengan ukuran sekian kali sekian kan mereka akan menyesuaikan itu. Gitu. Betul. Panjang pixel. Oke. Jadi ya. Nanti kamu. Terus yang kedua, mungkin kemarin saya lupa menyampaikan gitu kan, itu sudah semua ya. Ini kalau kita Jadi kami ini dapat performanya dari Faisal langsung Iya. buat mantap kehilangan. Ya begini aja nanti coba ketika sekolah menambahkan dokumen, membuat create dokumen pertama yang dari semua. Yang pertama create dokumen. Ya itu kan ada lah itu kan, nah itu misalnya jenis pengajuan, misalnya kesalahan penulisan, hilang, sama rusak itu sih gimana? Jadi nanti ketika pas masuk ke dalam itu dalam ininya nanti Ada langsung. dia kan berbunyi itu kan ijazah yang rusak, Rusak. Apa hilang? Jadi ada 3. Pengganti ijazah apa mas sini mas? Gitu ya? Pengganti beda. Pengganti itu Pak hilang sama rusak. Ini pengganti. Kenapa nggak ada salah lagi? Salah. Nah kalau salah Kelas. kalau Kesalahan. Oh. kesalahan itu nggak ada kesalahan ijazah nggak ada ya? Kesalahan penulisan Pak. Penulisan. Bener. Atau udah bener ya? Oke. Nah makanya lebih baik aku mendingan berganti apa pilihan tadi itu. Oke. Jadi kan orang yang bilang diri, Hilang gitu kan. sama Nah itu kan kesalahan tulisan, hilang sama rusak. Yes, gitu aja. bilang rusak. Untuk terkait flow-nya, apakah dari masanya ada komentar? Terkait dari masukan PO lain dari Mas Arwi juga. Jadi gini, coba ketika pas login satu kayak login dulu mas. Ini login ya, ini kan ada verifikasi human, dan tadi kan dicoba kalau menggunakan LPSN dan LPSN dan mesti gagal ya. Gara-gara ini apa lupa password doa ini gue coba login pakai yang lainnya. gue minta nanti kan pakai LPS ini. LPS nanti. Itu LPSN kasih dulu ngomongnya. nah bisa. Tidak memungkinkan satu itu panjangan atau ya. Siap. Bisa kan? Ini belum, kalau kamu yang lain, coba yang belum pernah login. Oke, ya. Oh sih password doanya buat lalu. Jadi kan kami kan langsung kami enkripsi mas passwordnya dan kami lupa. Oh gitu. Jadi kan kami enkripsi user sama. Nah, kemudian langsung kami enkripsi langsung dari sini. Bentuknya ada enkripsi dari SH. Oh ini apa? Hashing, password hash. Ini langsung pakai SHA. Oh saya ya. Saya itu di mana? Langsung copy dulu kalau Oh, ini buka wae. Ini. Tak ada ini. kalau sudah operator itu tidak. SHA. Duplicate. Iya. Ini ber. Samain aja sama atasnya. Itu muncul apa? Passwordnya itu
Sebentar. Ketika login pertama kali, ya kan? Ketika login pertama kali, itu mau kasih password apa? Password bawaan. Nah, yang bawahnya, Password misalnya, bawaan saya lupa. misalnya apa misalnya? Operator Kemarin itu saya operator 123 tapi masih salah. Nah, kalau saya atau ini, ketika pertama kali dia login, gunakan NPSN dan NPSN. Oh gitu. Jadi generasi sistem berarti apa sih? Ya kan? Nah, coba nanti masuk ke database-mu juga. Hmm. Coba dibesarkan. Baiknya password. Nah, ini kan dia menggunakan password ya. Jadi nanti kan di passwordnya kan password hash ini dia pakainya. Iya. Nah, kalau saya mendingan lebih baik ketika pertama kali dia gunakan yang seperti NPSN. Kamu gandelin passwordnya lewat mana? Sistem PKN-nya Pak. Pakai VPN, berarti artinya kan mau pakai operator 123 kan dari kode langsung Ah. di situ gitu kan. Betul. Nah, tapi pada kenyataannya kan nanti menggunakan NPSN benar-benar gampang banget di situ. Oh iya. Iya, lebih mudah. Ya. Syukur-syukur lagi kalau di bagian coba di admin, coba di bagian admin. Ya, admin ya. Oke, di situ ada pengaturan kayak gini. Oke, ini pengaturannya apa aja di sini? Ini untuk mengenai sistemnya. Oke, Untuk baik. mengenai profilnya ada sendiri. Profil alumni dinas. Ya, saya tidak punya, tapi saya masuk ke pengaturan. Ya, nah aplikasi yang bagus, yang baik. Di sini dia harus bisa mengatur username login dari pengguna sekolah. Bisa. Jangan gitu kan? Bisa. Nah, berarti di sini kan bisa dinaktifkan, bisa non diaktifkan, bisa reset password, ya kan? Nah, bisa nggak ditambahkan reset passwordnya itu secara normal? Jadi bisa per sekolah, bisa kelas A. Oh langsung semua. Nah, jadi misalnya di situ misalnya nih kamu tambah satu checkpoint lagi ya di atas ya, Oke. checkpoint lagi di atas. Nah, nanti ketika diklik reset, nanti otomatis ada pemberitahuan bahwa akan mereset ke default. Semuanya. Ya, default semua berarti nanti defaultnya semua kan adalah ke NPSN. Gitu. Ini yang dimasukkan ya, ini yang dimasukkan. Gitu. Kalau dong, kita mau Pak. Ya, karena apa nanti pada kasus-kasus tertentu itu membutuhkan itu, pada kasus-kasus tertentu dan ketika kita apa namanya di reset semua gitu kan. Nah, terus kemudian ketika login di awal tadi dimungkinkan nggak menggunakan OTP. OTP. Kalau akun pertama login belum ada OTP karena memang data dirinya belum ada di sistem. Ya, makanya ketika di login kedua dimungkinkan menggunakan OTP. Bisa. OTP-nya pakai Google Authenticator. Bisa di sistem itu bisa pakai apa apa ya? Nggak tahu. Ya pakai solusi gratisnya pakai Google ya Pak. Itu pakai Google gratis gitu kan. Ini ada masalah dulu ya. Nanti ketika punyamu nanti terus kondisi misalnya nih nanti ini kan mau dilanjutkan lagi kan di kampus kan. Insya Allah. Nah, nanti kalau misalnya digunakan untuk project untuk skripsi jadikan skripsi. Iya, insya Allah. Nah, otomatis kan di bagian awal akan ditanyakan untuk keamanannya. Jadi kalau ada Google OTP-nya, berarti kan klik Iya. skripsi. Betul. Baik. Baik, memungkinkan. Tapi kalau seandainya itu tidak pun juga nggak jadi masalah. Tapi nanti kalau untuk lebih lanjut bisa ditambahkan jadi adanya Google OTP. Karena kan sekarang kalau tidak seperti itu, kalau menggunakan nomor WA kan tidak kelamaan dia. Kalau menggunakan OTP, kita paling tidak. Tapi kan sudah ada emailnya itu. Sudah ada ini kan. Betul. Nah, email itu kan yang dipakai untuk OTP. Karena sekarang ada bodyguard menggunakan OTP. Kalau misalnya kita menggunakan nomor HP itu bayar juga ya? Bayar. Bayar juga. Lebih Berarti gratis pakai Google. Karena ini bisa untuk produk negatif kan, jadi saya rasa nggak jadi masalah. Kemudian siapa lagi ya? Coba masuk ke dashboardnya sekolah. Dashboardnya sekolah. Coba login dulu. Oke. Yang apa ini? Saya belum tadi. Enggak, aku mau pengen nanya. Di sini
Interaktif itu ya interaktif itu. Juga saya apa? Interaktif itu ya biasanya interaktif itu. Oke, keenam. Nah, ya apa ya? Jadi proses ini habis. Biasanya salah deh, biasanya sama. Biasanya salah, sudah snack out terus dipaskan. Dipaskan juga dulu. Oke, saya coba agak jalan tadi pak. Yang biasanya mati, benar kok. Kita akan dicek. Terus ini aja bisa nggak? Oke. Sudah salah. Oh, nah, dah. Ya, Mas. Udah mau pilih nggak? Nah, jadi ketika operator sekolah pertama kali masuk akan diminta ganti password sama seperti yang saya lakukan. Jadi nanti kalau flow-nya kan pertama kali kan dia minta gini. Nanti udah selesai itu kan dia minta login lagi. Ya, Nah, ketika dia sudah tidak ganti password kan otomatis dia nanti misalnya pakai OTP. ya. OTP berhasil baru dia masuk ke dashboard gitu kan. Kemudian nanti Apa? Ya, foto di kamar mana? Di Nah, ini langsung ke dashboard mas. Tapi nanti bisa dulu isi biodata dulu. ya. Ya. Ini udah semprong ke data dapodik. Yang paling penting di informasi kepala sekolah. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Terus baginya karena tinggal di habis. Kenapa? Gimana sih? Kemarin kami dibalik semua. Pakai semua. Ini dihasilkan di sini. Itu nanti kalau nggak emailnya diverifikasi ya? Enggak ada. Langsung sih. Connect ya. Langsung komen. Tinggal kayak itu jadi cuma ada produknya. Nanti langsung kalau ada pengajuan statusnya berubah nanti muncul notifnya di JKM. Nah, kalau masalahnya ketika dia salah ngetik misalnya typo gitu kan otomatis nggak akan bisa masuk kan Iya. semuanya. Nanti kami sampai proteksi kita. Gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa di Proteksi email ya. bukan Facebook tapi kalau cek dulu Verifikasi. cek anti verifikasi. Jadi kita harus benar-benar ada tombol itu dulu. Kalau itu di sistem nggak apa-apa ketika sedikit verifikasi itu kan nanti dia ketika dia return ada ngomong lagi sesuatu dari sana berarti dia aktif gitu. Gitu. Karena aplikasi caranya gitu mas. Jadi hanya mengecek kontennya aja. Tetapi OTP berarti setelah ini simpan semua ya mas ya? Iya berarti setelah simpan semua. Berarti setelah masukkan email. Iya. Jadi foto nanti. Jadi foto nanti.
ketika dia klik simpan profil atau nanti dia ganti password, dia harus dipaksa login lagi. Ya. Kalau misalnya mas, misalnya ya, berarti ketika dia sebelum ada OTP dia login seperti ini, dia tidak pernah simpan profil, tidak macam-macam, masuk pengajuan bisa ada di sini. Bisa, tapi Oke. bisa. Ya. Kalau memang kondisinya semacam itu berarti flow harus berubah pasti masuknya dari sini. Tidak hanya ke sini, tapi ke Jadi nanti misalnya contoh ya sampel aja gitu kan. Tadi ketika login tadi kan pertama kali silakan ubah password Anda. betul. Bisa nggak kita melakukannya? Email aktif. Tambahkan ganti password Anda. Tapi tidak password apa? Paling bawah tulisan email aktif. Gitu. Ditambahkan inputan Jadi ini. nggak usah masuk ke sini. Nggak usah masuk ke sini. Kayak gitu kan. Kalau dengan cara begitu kan kita sekali isi dengan email yang aktif ketika dia login menggunakan OTP. Dia langsung ya kan, hanya mempersingkat flow gitu. Ya, juga mengkategorikan untuk masalah login gitu ya, awal tadi. Betul. Nah, setelah tadi udah menyelesaikan email dan password tadi, kan masuk ke dashboard untuk mengisi informasi data sekolah. Ya nanti misalnya nih. Tinggal isi. Nah, nanti ketika kenapa kok ketika pas mengganti password, dipaksa ganti password, ada emailnya langsung masuk ke situ karena setelah itu dia login harus pakai OTP. Ketika dia nanti masuk ke sini lagi untuk misi yang itu nggak jadi masalah kan? Emailnya bisa akan terisi otomatis. Iya kan? Jangan terisi di awal tadi. Sama. Ini sekolah sudah. Ya coba yang lainnya mas, yang itu tadi. Langsung ke lempar ke depan. Nah, dan itu nanti orang tua atau operator sekolah pakainya ini saja dulu aja. Sama tanggal lahir siswa. Nanti tak ada surat ya. Jadi yang bisa akses ini semua role juga bisa. Bisa kan? Yang nggak punya akun juga bisa. Orang tua juga bisa. Belum juga Coba aja. Coba yang tadi surat itu selesai itu. Nah, Surat itu selesai di saat di surat Nah, ini lengkap di surat. Nah, ada ini saya sama tanggal lahir. Ini sen. Cina waktu. Tapi bener dulu. 1 Januari 2020. 2020. Iya. Ini sih kok. Tidak hanya pakai ya. Tanggal lahirnya kita apa? 2000. Sorry. Gitu. Saya sudah selesai. Berapa kita? Menunggu ya. Ini bagus. Kalau yang tadi di scan apa ya? Munculnya apa? Coba. Yang kedua lagi. Ya, ini di refresh ini. Ini apa? Di refresh aja. Dokumen sah. Dia ada dua datanya yang tiga. Yang dibeli ada ya? Ini dua lagi dokumen dari. Bukan maksudnya hasil dokumennya dilihatkan ini. Gambarnya. Draftnya Oh, sudah. kalian tidak itu. Iya. Kita mau mas. Jadi walaupun dia hanya dokumen sah tidaknya, orang itu kan bisa melihat betul nggak ada di gitu. Ini tadi kalau di scan ya, di scan jadinya seperti ini.
Gini maksudnya, kalau dipikirkan ya, seandainya tadi tidak boleh ada barcode di dalam dokumen tadi, seandainya, gitu kan? Ada cara lain nggak untuk melihat verifikasi dokumen? Paling di tracking tadi sih mas, kan tracking bukti kalau misalnya dia udah mengakui pengajuan. Trackingnya hanya pakai NPSN dan ASN. Oke. Nanti kalau nanti ini flow-nya ditambahin sama gambar kayak yang tadi. Nah, berarti kalau seandainya nanti tidak diperkenankan ada barcode di situ kan, berarti kan di sini harus ada satu tambahan, ada satu catatan penting lagi untuk melihat hasilnya kan. Nambah kolom baru tapi ada gambar. Nah, jadi gambar itu tidak akan muncul sebelum selesai, ya kan, benar kan? Tidak akan muncul sebelum dia selesai. Jadi mungkin di sebelah kanan istirahat itu ada satu kolom lagi misalnya sebelah kanan, nah di situ. Kolom lagi. Tombol tombol review. Jadi tadi di situ ada satu kotakan gambar lagi, misalnya kalau diklik kan bisa dibesar misalnya kayak gitu. Jadi kan kalau misal itu seandainya tidak boleh ada barcode, tapi bisa pengecekan dengan ASN dan tanggal yang sesuai. Ini bisa dikatakan lagi. Kalau misal dibuatkan tutorial itu bisa nggak? Kalau misal Kalau sudah sudah siap, udah direvisi semuanya, nanti tutorialnya gimana? Nanti kan kalau misal sampai ke sekolahan kan kita nggak usah perlu ngajarin satu-satu, nggak perlu. Ada sosialisasi Gini pakai itu, nanti pakai apa mouse-nya itu, ini caranya gini. Jadi kan kita 600-an lebih tuh. Iya. 600 desain Iya. toh. Nah, kita menyampaikan bahwa kan kalau satu-satu kan, nah kalau semisal sudah siap itu ya minta tolong nggak bisa tutorialnya cara pengisian, terus kalau misal ngerubah nama kepala sekolah, ngerubah apa semuanya data dirinya di sekolah itu nanti bisa dijelaskan di situ. Kalau sini kalau berikannya buat video itu nanti kami email ke bagian Gitu bisa. Di depan di halaman depan nanti kasih satu menu tutorial atau apa gitu. Nah, ini panduannya nanti nanti kan masih panduan tertulis Ya, jadi misalnya ada link YouTube atau apa. Nah, setelah asal lagi coba add adminnya. Nah, kayaknya. Ya, frekuensi. Nah, ini pertanyaan ini dan jawaban ini dapat dari mana? ini. Kita Bukan gini. Dapat dari mana mungkin masih ada jawabannya. Kalau saya ingin nambah itu, nggak ada. ada kan? Nah, makanya saya sarankan tambah satu lagi di miliknya dashboardnya admin itu bisa ditambahkan itu pertanyaan ini dan jawabannya, dan nanti dia akan muncul di sini secara dinamis. Ditambah Berarti kayak komentar postingan gitu. Nah, salah satu seperti itu. Nanti juga ada misalnya ada klik tambah admin gitu kan, nanti apa namanya sebenarnya apa, jawabannya apa. Dan bisa nanti kalau macam Waktu yang nambahkan admin. Semuanya tambahkan admin. nah, jadi nanti pada sini nanti bukunya dinamis kan. Dia pakai drop Ya. ya kan, drop-nya dinamis. Kalau ini kan drop-nya statis masih ya. Atau nanti ketika itu ada penambahan pertanyaan, misalnya baru ada yang tanya, oh di sebelum ada kan, itu bisa tambah. Misalnya tulis mau apa di bawah nggak masalah gitu. Ini yang sedang ada lagi pertanyaan dari Mas Alfi teman-teman. Oh iya, satu lagi. Coba masuk ke dashboard depan. Untuk saya ini. Mas wajib. Nah itu tulisan dinas pendidikan itu bisa dilengkapi. Yang Bawah sana bawah.
Iya bisa. Nah itu kan dinas pendidikannya kan, karena di sini namanya bukan dinas pendidikan. Ya, pendidikan, kebudayaan, Ya. dan agama. Itu muncul oh itu kali ya statis ya. Statis kalau dinamis putarnya. Kalau yang di apa yang di dashboardnya admin kan ada profil tadi kalau nggak salah itu. Iya. Ada. Admin ada profil. Nah itu fungsi apa? Oh ini admin dinas ya, bukan nama kedinasannya ya. Nama kedinasannya. Makanya untuk penandatanganan Profil. peraturan ini pengaturan sistem. Ini penandatanganan. Penandatanganan. Maksudnya tidak ada misalnya suatu saat saya ingin adalah SLTK-nya ganti dinas pendidikan dan kebudayaan tok gitu. Ini kayak kasus saya kalau surat kemarin ya. Oh, maksudnya kayak kamu surat kemarin. Nah, Ini mau dibuat dinamis aja berarti. Ini bisa dinamis, sebenarnya dinamis. Berat dibuat dinamis. Oh ya. Yang tadi. nah, tadi banyak ada dinas pendidikan di lengkapnya. Ada Kalau ini apa ya? Ini apa? Yang namanya Mas Abdi Mutsari itu kontak. Terus pada persen. Nanti Nanti dia dia informan. Jadi nanti setiap pengajuan ketika mau klik ajuan ke dinas ada kontak informan. Itu Informasi lah. Munculnya nomor HP ini di mana? dia pengajuan. Pengajuan. Misalnya ini. Dia penata istilah.